Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Ketemu lagi di Jejak Gentala dengan saya Giseno. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya mau jawab dari teman-teman netizen nih, dari komentar. Insya Allah kalau misalkan saya bisa jawab, saya akan jawab. Jadi apa pertanyaannya? Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan aura? Jadi aura ini adalah pancaran ruh ke dalam tubuh. Pancaran ruh ke dalam tubuh ini bisa bermacam-macam warnanya. Terkadang kalau misalkan aura hitam di sini, aura hitam ini lebih identik ini perjalanan kita ini banyak yang salah. Banyak yang salah ini dalam arti melakukan hal-hal yang memang dilarang dengan Allah. Kalau seandainya pancaran putih itu udah pasti berkarisma. Jadi antara aura ini ada kewibawaan, karisma, ada juga untuk pengasihan, ada juga untuk pemikat. Jadi aura ini berbeda-beda macamnya, ada yang merah ini untuk keberanian ataupun kedikjayaan. Kalau untuk putih ini lebih ke karisma. Kalau untuk auranya ini hijau, lebih ke kepemimpinan. Dia lebih, kalau untuk memimpin suatu perusahaan ataupun suatu bidang, dia akan lebih banyak majunya ketimbang enggaknya gitu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kita harus membuka aura? Jadi kenapa kita harus membuka aura? Karena perjalanan hidup yang membuat kita ini harus membuka aura. Pada dasarnya kita ini diciptakan Allah ini bersih suci dari bayi. Setelah kita ini besar, biasanya terkontaminasi dengan perjalanan kehidupan dan membuat aura kita itu gelap. Jadi mau pada dasarnya manusia ini memiliki aura putih ataupun merah ataupun biru. Kalau sudah terkontaminasi dengan perjalanan kehidupan, dia akan menjadi gelap. Kalau sudah gelap dan dia akan sulit mendapatkan hoki ataupun keberuntungan dalam hal rizki, pekerjaan, ataupun kesehatan. Semuanya berdampak, efeknya di situ. Apakah bisa kita membersihkan aura secara mandiri? Untuk membersihkan aura secara diri sendiri ataupun dengan membuka aura dengan sendirinya, yang paling utama ini kita menjauhkan apa yang menjadi larangan dan menjalankan apa yang menjadi perintah. Aura akan terbuka dengan kita ini menjalankan lafaz atau berzikir lafaz-lafaz Al-Quran yang kita yakini atau kita percaya. Terus dibantu atau dibarengi dengan cara berpuasa. Insya Allah aura itu akan terbuka dengan sendirinya. Jadi buat teman-teman, terkadang kita ini dalam suatu usaha, apapun usaha yang kita jalankan selalu minus ketimbang plus, artinya selalu rugi ketimbang dapat untung. Itu biasanya berpengaruh dengan aura dalam diri kita. Jadi kalau misalkan aura dalam diri kita ini gelap, otomatis apapun usaha yang kita jalani itu akan stuck dan berhenti gitu. Jadi untuk membukanya dengan cara itu tadi, kita istiqomah, kita konsisten. Yang paling utama sih kalau untuk yang beragama muslim itu sholat tengah malam. Sholat tengah malam terus dibarengi zikir. Jadi saya ijazahkan, kalau untuk keduniawian itu membaca surat Al-Ikhlas 1002 kali. Jadi sebelum membaca surat Al-Ikhlas 1002 kali, pertama itu yang harus dibaca itu Auzubillah, Bismillah, Istighfar 3 kali, Syahadat 3 kali, Sholawat 3 kali, La haula 3 kali, baru permintaan kita dengan Allah. Setelah itu kita membaca lanjut berzikir surat Al-Ikhlas 1002 kali. Insya Allah dengan waktu seminggu, apapun yang usaha teman-teman jalankan itu akan berkembang. Step by step ya, bertahap berkembang. Insya Allah akan berkembang gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita bisa melihat warna aura kita sendiri? Jadi untuk kita yang tidak memiliki kebatinan, melihat aura warna kita sendiri akan sulit gitu. Karena panca indera itu belum terbuka. Beda dengan seseorang yang udah panca indera keenamnya terbuka atau dia memiliki mata batin. Orang-orang yang bisa membaca aura itu orang-orang tertentu yang memahami tentang kebatinan. Enggak semua orang bisa membaca aura. Paling orang lihatnya hanya secara fisik. Oh ini cantik, oh ini ganteng. Tapi dengan ganteng dan cantik ini tidak menjamin aura seseorang itu putih ataupun bersih.
bisa nggak kita mempelajari agar kita bisa melihat aura? Bisa nggak kita mempelajari agar kita bisa melihat aura? Itu bisa. Yang paling utama itu tadi, membuka mata batin. Dengan cara membuka mata batin itu, ya kita harus banyak menjalankan laku ritual gitu. Kalau seandainya mata batin kita ketutup, otomatis kita hanya melihat jasad aja. Untuk yang gaibnya kita ataupun auranya nggak akan bisa ngelihat. Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan jika kita tadi mengamalkan yang Aki ijazahkan untuk membuka aura dengan dibantu melalui wasilah? Yang tadi saya ijazahkan, saya amalkan, itu nggak perlu wasilah. Jadi cukup diamalkan, lebih bagus sambil menjalankan puasa. Yang paling utama itu puasa weton. Fungsi puasa weton itu membersihkan perjalanan kita. Jadi di saat kita hari lahir itu wetonnya weton apa, misalkan Senin apa, Pon, Wage, Kliwon, itu kita jalankan. Kalau untuk puasa weton yang paling bagus dan maksimal itu menjalankan puasa wetonnya ngebelang 24 jam, 1 hari 1 malam sambil mengamalkan yang tadi saya katakan. Gitu. Insya Allah aura kita akan kebuka dan usaha apapun akan jalan, walaupun bertahap. Karena kalau kita mengamalkan sesuatu hal, ilmu Allah itu nggak mungkin bisa langsung kayak ngebalik tangan, terkecuali pesugihan. Pesugihan pun itu nggak semuanya berhasil. Sepengalaman saya nggak semuanya berhasil. Ada beberapa orang itu menjalankan ilmu pesugihan itu semuanya banyak yang gagal gitu. Contoh dari weton dia misalkan. Weton misalkan Selasa Kliwon itu nggak bisa dipakai buat pesugihan. Karena apa? Mungkin jinnya ngerasa pahit di saat ditelan, dilepeh gitu, dia nggak mau gitu. Jadi ada beberapa hari ataupun beberapa weton yang memang itu nggak bisa dipakai buat pesugihan. Jadi buat teman-teman yang memahami tentang perjalanan spiritual ataupun pesugihan, ada yang mau bertanya, pesugihan itu nggak semuanya langsung berhasil 100%, nggak semuanya. Apalagi kita mencari ridho Allah yang melalui jalan yang lurus gitu, itu perlu konsisten ataupun istiqomah gitu, Ndar. Tadi kan pertanyaannya Ki, membuka aura sendiri itu. Nah perbedaannya kalau misalkan auranya dibukakan oleh Kiseno itu gimana? Membuka aura itu dengan orang yang memahami tentang aura atau yang memahami ataupun, jadi perbedaannya ini orang yang menguasai pembukaan aura dengan membuka aura sendiri itu jelas beda gitu. Jadi orang yang memahami ilmunya sama orang yang baru meraba ilmu itu pasti beda hasilnya. Kalau misalkan mau membuka aura dengan orang-orang yang memahami tentang aura itu lebih bagus. Cuman kalau misalkan membuka aura sendiri ya itu nggak ada masalah. Tapi hasilnya tetap beda. Nggak akan semaksimal dengan orang yang memahami atau menguasai pembukaan aura. Ya udah buat teman-teman, untuk pembukaan aura mungkin cukup sampai di sini, nanti kita bahas lagi. Jadi misalkan mau ada pertanyaan boleh aja tulis di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Jangan lupa tonton sampai habis, like, comment, and subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.